Pesan tegas baru keluar dari Yerusalem. Israel mengatakan mereka belum selesai dengan rezim Iran. Menteri Pertahanan Israel Katz mengatakan IDF sepenuhnya siap untuk melanjutkan perang dengan target yang sudah ditandai. Dia mengatakan Israel sedang menunggu lampu hijau dari Amerika Serikat dan tampaknya secara langsung mengancam pemimpin tertinggi Iran yang baru, Moshabah Khamenei. Sekarang, Katz berbicara dalam rapat evaluasi keamanan beberapa saat yang lalu. Berikut penjelasan lebih lanjut dengan kata-katanya sendiri. Israel siap untuk melanjutkan perang melawan Iran. IDF siap baik dalam pertahanan maupun penyerangan, dan target-targetnya sudah ditandai. Kami sedang menunggu lampu hijau dari Amerika Serikat yang paling utama untuk menyelesaikan pelenyapan garis keturunan Khamenei, arsitek rencana penghancuran Israel, dan para pengganti berturut-turut dalam kepemimpinan rezim teror Iran. Dan selain itu, untuk mendorong Iran kembali ke zaman kegelapan dengan menyerang fasilitas energi dan listrik utama, serta melumpuhkan infrastruktur ekonomi nasionalnya. Rezim teror, Iran terutama menghususkan diri dalam penindasan internal terhadap populasinya, melalui Garda Revolusi dan Basij, serta pemerasan energi melalui ancaman untuk menaikkan harga minyak global. Rezim itu sedang berada di titik terendah. Para pemimpinnya bersembunyi di dalam terowongan, kesulitan untuk berkomunikasi dan mengambil keputusan. Langitnya terbuka lebar, dan semua infrastruktur nasional serta fasilitas strategisnya terbuka untuk diserang. Namun, mereka mengklaim kemenangan. Seperti Hizbullah di Lebanon dan Hamas di Gaza, mereka tidak peduli dengan harga mahal yang harus dibayar oleh penduduk, hanya peduli pada kelangsungan hidup mereka sendiri, yang bahkan tidak terjamin. Kali ini, serangannya akan berbeda dan lebih mematikan. Serangan ini akan memberikan pukulan yang menghancurkan pada titik-titik paling sensitif, bertumpu pada serangan besar yang sudah dialami oleh rezim teror Iran, dan akan mengguncang serta meruntuhkan fondasinya. Sekarang beralih ke ketegangan di Selat Hormuz. Presiden Donald Trump telah memerintahkan Angkatan Laut Amerika Serikat untuk menembak dan menghancurkan kapal Iran manapun yang memasang ranjau di jalur perairan penting itu. Negosiator utama Iran mengatakan Teheran telah menerima pendapatan pertamanya dari biaya tol yang dikenakan pada kapal-kapal yang melewati selat tersebut. Sekarang, kedua belah pihak melihat jalur perairan penting itu sebagai kunci dalam negosiasi dan harga minyak kembali naik di tengah ketegangan yang sedang berlangsung. Sebelumnya, pemimpin Amerika Serikat mengatakan tidak ada batas waktu untuk mengakhiri perang dengan Iran. Tidak ada batas waktu untuk gencatan senjata dan tidak ada batas waktu bagi Republik Islam untuk menanggapi permintaannya atas proposal perdamaian. Dia mengungkapkan rasa frustrasinya dengan mengatakan bahawa Iran saat ini tidak tahu siapa pemimpinnya. Sekarang, untuk pembaruan terbaru, kami menghadirkan koresponden senior Timur Tengah kami, Ariel Osaran. Jadi dalam konteksnya Ariel, Pakistan dijadualkan menjadi tuan rumah putaran kedua pembicaraan gencatan senjata di Islamabad awal pekan ini. JB Vance dan timnya bahkan tidak jadi terbang pada akhirnya setelah pihak Iran mengatakan mereka tidak akan bertemu sampai blokade pelabuhan oleh air risak itu berakhir. Jadi, apa khabar terbaru dari pembicaraan tersebut? Apa yang bisa kamu ceritakan kepada kami? Ya, Benita, kabar terbarunya adalah masih ada pembicaraan awal untuk menggelar perundingan itu. Namun, seorang sumber diplomatik Pakistan mengatakan kepada media Arab hari ini bahwa ada kebuntuan nyata dalam negosiasi tersebut. Dan mereka melakukan segala upaya yang mungkin, memanfaatkan setiap kesempatan untuk mencoba membawa Iran kembali ke meja perundingan. Itulah situasi yang terjadi saat ini. Tadi Anda menyebutkan situasi di Selat Hormuz. Jadi Bank Sentral Iran mengonfirmasi bahwa mereka telah menerima pendapatan pertama dari biaya tol yang mereka kumpulkan dari kapal-kapal yang diizinkan oleh IRGC untuk melintasi selat tersebut. Sekarang pembayaran ini diberikan dalam bentuk uang tunai, bukan mata uang kripto dan bukan yuan Tiongkok. Itulah situasi terkini dari Teheran. Mereka memberi sinyal bahwa mereka tidak terburu-buru, tapi kita tahu bahwa blokade yang terus berlangsung dari pihak Amerika ini memberikan beban finansial bagi Iran. Penilaian terbaru menunjukkan bahwa setiap hari blokade ini berlangsung, mereka kehilangan ratusan juta dolar dalam pendapatan. Namun kita harus ingat bahwa selama perang 40 hari, Iran berhasil mengekspor minyak
dan berhasil meraup pendapatan sebesar 9 miliar dolar. Jadi, agar blokade dan kerugian pendapatan bisa menyamai apa yang telah diperoleh Iran selama periode 40 hari, kemungkinan akan membutuhkan waktu 40 hingga 60 hari. Jadi inilah strategi jangka panjang dari pihak Amerika Serikat yang berharap dapat terus melakukan blokade ini untuk memberikan tekanan finansial kepada Iran. Dan sangat mungkin kita akan melihat hal ini terjadi dalam waktu dekat. Jika memang pihak Iran secara resmi memutuskan untuk tidak berpartisipasi dalam pembicaraan, apakah mereka bisa melakukan aktivitas militer terhadap negara tetangganya untuk mencoba menghentikan blokade ini? Ariel, saat kita sedang berbicara, ada berita baru saja masuk. Kanal 12 Israel melaporkan bahwa Ketua Parlemen Iran baru saja mengundurkan diri dari tim negosiasi setelah adanya intervensi dari Garda Revolusi. Ini adalah perkembangan besar. Ada begitu banyak pertanyaan tentang siapa sebenarnya yang mengambil keputusan, siapa yang benar-benar terlibat dan memiliki pengaruh dari pihak Iran. Apa pendapatmu tentang laporan yang baru saja masuk ini? Sangat signifikan jika memang benar. Ya Benita, ini sejalan dengan apa yang telah kita lihat sepanjang perang ini, bahwa IRGC yang mengambil keputusan. Halibaf ditambahkan ke tim negosiasi bersama Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri, untuk mencoba meningkatkan kehadiran IRGC di ruang negosiasi. Ini menunjukkan bahwa IRGC pada dasarnya ini adalah bentuk mosi tidak percaya dari Korps Pengawal Revolusi Islam terhadap proses negosiasi ini. Sekarang ketika Presiden Trump mengatakan bahwa sudah terjadi perubahan rezim, kita melihat tim negosiasi yang persis sama sekarang dengan Khalibah yang kembali mengundurkan diri. Basar Araghchi, Menteri Luar Negeri, dia telah mewakili Republik Islam dalam negosiasi selama berbagai putaran pembicaraan ini. Tapi kita bahkan tidak tahu apakah dia sendiri akan pergi ke Islamabad dan bertemu dengan pihak Amerika. Tapi yang kita lihat sekarang adalah IRGC terus menunjukkan kekuatannya dan memberi sinyal kepada Amerika Serikat bahwa mereka tidak berniat mundur dari garis merah mereka. Sungguh menarik. Seperti biasa, terima kasih atas pembaruan dan wawasan anda. Koresponden Senior Timur Tengah Ariel Osaran, terima kasih banyak. Terima kasih, Benita. Dan sekarang untuk informasi lebih lanjut, dengan senang hati kami menyambut di studio Ruth Vasamanlandi, peneliti di Misgolf Institute for Strategic Affairs dan mantan ketua bersama Abraham Accords Parliamentary Caucus. Analis urusan internasional Dan Perry, mantan editor Eropah dan Timur Tengah di Associated Press dan penulis buletin Ask Questions Later. Dan analis keamanan Yakov Lapin, pembawa acara podcast Lapin Assessment. Ini adalah waktu yang krusial di kawasan ini. Banyak perkembangan terjadi saat ini juga. Dan saya ingin mulai, Ruth, dengan anda dan perkembangan baru yang baru saja kami laporkan. Tampaknya juru bicara Iran mengundurkan diri dari tim negosiasi Iran. Sudah banyak pertanyaan yang muncul tentang siapa sebenarnya yang memiliki kekuasaan dari pihak Republik Islam. Penilaian anda, pendapat anda. Saya pikir ada proses perpecahan di dalam Iran. Semua orang mengatakan bahwa rezim yang sekarang bahkan lebih buruk daripada sebelumnya. Saya tidak sependapat dengan penilaian itu. Ada kepemimpinan yang sangat buruk, yang terdiri dari faksi tertentu dari IRGC yang saat ini memegang kendali. Namun, situasi di Iran sangat-sangat sulit dalam hal kemampuan ekonomi, aset, dan pasokan air. Dan secara umum, ada perpecahan negara dari dalam. Dan ketika ini terjadi, mengingat fakta bahwa seluruh jajaran senior dari elit politik pada dasarnya telah disingkirkan oleh Amerika Serikat dan Israel. Dalam perang baru-baru ini, ada kesulitan di antara mereka yang tersisa yang berebut untuk menentukan siapa yang akan memegang kendali dan memimpin negara ini. Dan inilah yang sedang kita saksikan. Kita secara de facto sedang melihat perpecahan ini. Apakah ini akan terjadi dalam sekejap? Tidak, ini membutuhkan waktu. Pencekikan ekonomi yang saat ini kita saksikan sedang menimbulkan dampak buruk. Tidak hanya pada aset ekonomi negara, sayangnya juga pada rakyatnya.
Tapi ini adalah bagian dari apa yang sedang terjadi, termasuk Amids, kepemimpinan itu sendiri. Dan apa pendapatmu tentang hal itu dan bagaimana ketidakpastian terkait kepemimpinan Iran ini memengaruhi strategi dari Gedung Putih saat ini? Saya rasa Gedung Putih kurang lebih sedang putus asa. Tidak tahu harus berbuat apa dengan situasi di mana menurut ukuran objektif apapun, situasi di Iran seharusnya sangat genting. Dan siapapun yang tersisa di jajaran kepemimpinan yang masih bertahan setelah perang 40 hari seharusnya sedang mencari jalan keluar. Dan setelah itu, mungkin mereka bisa mengklaim kemenangan hanya karena berhasil bertahan hidup. Tapi seharusnya mereka tidak. Bermain api dengan menantang nasib dan membiarkan perang pecah lagi karena mereka akan dihancurkan lebih parah lagi. Begitulah yang terjadi di dunia yang logis. Ruth, saya harus katakan, apa yang kamu katakan memang logis di dunia yang logis. Sekarang, kekuatan rezim-rezim seperti Iran adalah mereka mampu berpura-pura dengan sangat meyakinkan bahwa mereka benar-benar tidak logis dan tidak peduli terhadap kehancuran yang kamu timpakan kepada mereka. Dan mereka jelas tidak peduli terhadap penderitaan rakyatnya. Apakah saya benar-benar percaya bahwa mereka tidak peduli jika Israel dan Amerika Serikat membunuh 20 pemimpin senior lagi? Sulit untuk dipercaya. Tapi saya tidak bisa yakin bahwa mereka tidak bersedia untuk mencoba peruntungan dengan cara seperti ini. Karena mereka akan berasumsi bahwa bahkan jika perang kembali pecah, jika mereka entah bagaimana bisa menahan protes internal selama 1 atau 2 bulan lagi, dunia tidak akan mau menoleransi dampaknya terhadap ekonomi global, perdagangan maritim, dan harga minyak. Dan Trump sendiri akan mundur karena takut pada pemilu paruh waktu pada dasarnya. Itulah taruhan mereka, siapapun yang berkuasa. Mengenai situasi di Iran, banyak hal yang tidak jelas terjadi. Anda akan mendengar banyak klaim. Dan beberapa orang memiliki akses ke intelijen. Dan banyak orang, termasuk saya sendiri, mencoba mengikuti media sosial. Dan saya punya teman yang fasih berbahasa Farsi dan benar-benar mengikuti media sosial. Itu tidak jelas. Memang benar-benar tidak jelas. Dan kami pikir ada pertikaian internal. Pemunduran diri Khalibah yang aneh, yang pada suatu saat dianggap mewakili RGC, membuat kita memiliki lebih banyak pertanyaan daripada jawaban, itu sudah pasti. Jelas bahwa Israel dan Amerika Serikat perlu mengubah paradigma di mana orang-orang Iran percaya bahwa mereka tidak perlu memberikan apapun saat ini. Dan yang paling bisa kita harapkan adalah penarikan kembali ancaman untuk memblokade Selat Hormuz dan memeras kapal-kapal yang melintas. Itu konyol. Dan itulah mengapa Anda mendengar Katz dan yang lainnya mulai membuat ancaman yang sangat keras. Apakah mereka benar-benar ingin merealisasikan ancaman itu atau tidak adalah satu hal. Tapi orang-orang Iran diberitahu bahwa kami mungkin saja akan kembali ke sana dan menghajar kalian lebih parah lagi. Secara singkat saja, Ruth, tanggapanmu. Saya pikir jika kita menunggu sedikit lebih lama, titik pencekikan ekonomi terhadap Iran sudah dan akan menjadi sangat signifikan. Sehingga bahkan para mullah yang tampaknya rasional, tapi sebenarnya sangat tidak rasional dan sangat-sangat fanatik secara ideologis di pihak Syiah, tidak akan mampu menjualnya kepada publik. Mereka mengandalkan kelemahan demokrasi Barat. Apakah itu salah? Ya, tidak. Mereka benar-benar tepat. Tapi sebelum itu, mereka akan sangat menderita akibat dampak ekonomi dari apa yang sedang terjadi sekarang. Itu akan hampir tidak bisa dipulihkan. Jadi di sini... Singkat saja, jika saya bisa menyimpulkan, ini adalah perlombaan menuju kehancuran pada dasarnya. Dengan orang-orang gila seperti para pemimpin Iran, kesulitan ekonomi yang diberikan kepada mereka haruslah maksimal. Untuk membuat mereka melunak, Anda harus benar-benar menghancurkan mereka. Sementara itu, mereka berasumsi bahwa untuk membuat Barat pergi, mereka tidak perlu menghancurkan kita, yang memang tidak mereka lakukan. Bahkan kerusakan tingkat menengah saja akan membuat orang Eropa, Asia, dan Amerika sangat panik. Itulah sebabnya mereka perlu melakukannya, tapi mereka bisa bertahan lebih lama dari itu. Jadi, mari kita dengarkan suara dari perspektif rakyat Iran. Tetap bersama kami. Masih banyak yang perlu dibahas, termasuk ancaman dari Israel Katz, Menteri Pertahanan Israel yang jelas-jelas siap bergerak. Dan kita tahu bahawa konsultasi keamanan sedang berlangsung malam ini di negara ini. Tapi sekarang, saya ingin menyambut Nagar Mojtahedi, jurnalis di Iran International dan pembawa acara seri podcast I4 Iran yang sekarang bergabung bersama kita dari Kanada. Terima kasih banyak atas waktunya. Selalu senang bertemu dengan anda.
Seperti yang anda tahu, Donald Trump mengatakan bahawa Iran sedang sangat kesulitan untuk mengetahui siapa pemimpin mereka. Dan tepat saat kita mulai acara ini, kami mendapat kabar bahawa tampaknya Ketua Parlemen Iran mengundurkan diri dari tim negosiasi. Jadi pertanyaannya langsung adalah, siapa yang mengambil keputusan? Apakah IRGC yang mengambil keputusan? Apakah itu pemimpin tertinggi yang baru yang belum terlihat sejak terpilih? Menteri Luar Negeri, bukan Ketua Parlemen untuk saat ini. Bagaimana struktur kepemimpinan yang tidak jelas ini dan semua perubahan ini mempengaruhi kemungkinan kemajuan dalam negosiasi? Apa pendapat anda? Baiklah, kembali ke negosiasi Benita. Menurut pemahaman kami di Iran International, ketegangan dari kantor Presiden Pezeshkian dan tokoh-tokoh yang berada di lingkaran dalam Moshabah Khamenei menggagalkan pembicaraan di menit-menit terakhir. Sumber yang mengetahui masalah ini mengatakan kepada kami di Iran International bahwa semuanya sudah siap untuk melanjutkan dan mereka sedang berdebat mengenai pembahasan isu nuklir. Jadi kembali ke pertanyaan Anda, saat ini masih belum jelas. Maksud saya, kita memang tahu bahwa IRGC yang memegang kendali. Namun mereka sudah memegang kendali sebelum Khamenei Senior dieliminasi. Tapi saat Khamenei Senior masih ada, keputusan akhir tetap ada di tangannya. Jadi semua keputusan pada akhirnya ada di tangannya. Dan sekarang hal itu sudah menjadi terdesentralisasi. Ada pertikaian di antara kelompok garis keras. Karena seseorang seperti Ali Baf, kamu tahu, dia bukan seorang reformis. Dia sendiri adalah seorang garis keras, tapi dia mungkin lebih pragmatis. Artinya dia akan melakukan apa saja untuk tetap berkuasa. Dan ada juga yang tidak mau, seperti Janili, yang merupakan bagian dari Dewan Keamanan Nasional tertinggi untuk benar-benar bernegosiasi tentang apapun. Lalu, menurut anda, siapa yang akan terlibat jika negosiasi itu benar-benar dilanjutkan? Siapa saja kandidat yang mungkin terlibat, mengingat apa yang baru saja terjadi dalam beberapa saat terakhir? Nah, terkait dengan apa yang sedang terjadi, jika seseorang seperti Janili yang menentang JCPOA, Misalnya, benar-benar akan mengambil keputusan bersama Moshabah Khamenei misalnya, maka tidak akan ada negosiasi sama sekali. Dan gencatan senjata ini akan menyebabkan lebih banyak perang dan putaran berikutnya. Jika kita melihat tokoh-tokoh seperti Ali Baf atau Menteri Luar Negeri Abbas Adeji muncul dari pertikaian internal ini yang tampaknya sangat nyata, maka kemungkinan besar kita akan kembali ke meja perundingan, tetapi perundingan itu pada akhirnya tidak akan menghasilkan sesuatu yang berarti. Karena garis merah rezim Iran, siapapun Anda, adalah pengayaan. Dan garis merah Amerika adalah nol pengayaan. Jadi sebenarnya ada ketidaksesuaian di sana, yang berarti pada akhirnya siapapun yang berkuasa di sini, kemungkinan besar kita akan kembali berperang. Itu tampaknya tak terhindarkan pada titik ini. baru saja kami juga mendengar Menteri Pertahanan Israel mengatakan bahawa mereka hanya menunggu lampu hijau dari Amerika Serikat untuk menyelesaikannya. Dalam kata-katanya, pelenyapan garis keturunan Khamenei dan untuk mendorong Iran kembali ke zaman kegelapan dengan menyerang fasilitas energi dan listrik utama serta melumpuhkan infrastruktur ekonomi nasionalnya. Apa pendapat anda? Ini jelas terjadi pada saat kepemimpinan Iran sedang terpecah. Menurut anda, bagaimana tanggapan atau perasaan rakyat Iran yang masih menunggu perubahan rezim ketika mereka mendengar pesan seperti ini dari Israel saat ini? Masalahnya ketika Anda berhadapan dengan rezim yang tidak peduli pada rakyatnya, yang tidak bertanggung jawab kepada rakyatnya sendiri. Jadi ketika Anda menyerang infrastruktur energi dan infrastruktur lain yang pada akhirnya juga akan berdampak pada warga sipil, itu tidak akan banyak berpengaruh pada rezim itu sendiri. Karena pertama, mereka tidak akan menyerah, dan kedua, mereka sama sekali tidak peduli pada rakyatnya. Jadi tidak ada daya tawar dalam hal itu. Ini tidak seperti Anda tahu Israel atau negara-negara demokrasi barat, di mana pada akhirnya Anda bertanggung jawab kepada rakyat ketika hal-hal seperti ini terjadi. Jadi saya tidak berpikir bahwa hal itu akan memotivasi penduduk Iran atau memberi mereka kemampuan untuk bangkit. Karena pada akhirnya, sayangnya, hal itu juga akan menyakiti mereka dalam prosesnya. Secara singkat, berdasarkan laporan anda, sejauh mana pemadaman internet di seluruh Iran saat ini?
Anda tahu, banyak orang melaporkan bahwa internet entah bagaimana sudah kembali menyala. Itu tidak benar. Banyak dari kami masih belum bisa berkomunikasi dengan orang-orang di dalam Iran. Kecuali, sekali lagi, mereka memiliki VPN atau Starlink dan sejenisnya. Mereka memiliki semacam sistem bertingkat yang sedang mereka perkenalkan, yang dikontrol ketat. Tapi pemahaman saya dari orang-orang yang pernah saya ajak bicara yang merupakan bagian dari advokasi kebebasan internet di Iran adalah seperti itu. Hal seperti ini tidak akan bisa bertahan lama. Dalam hal model Korea Utara, mungkin hanya bisa bertahan 6 bulan ke depan. Tapi untuk saat ini, koneksi internet belum tersedia bagi masyarakat Iran pada umumnya. Tentu saja, kita melihat banyak individu di dalam Iran yang menyebarkan propaganda dan tampak seperti orang barat dalam tanda kutip, dan entah bagaimana mereka bisa mendapatkan akses internet. Jadi, mereka yang berasosiasi dan mendukung rezim, sayangnya tidak mengalami masalah untuk terhubung ke internet. Sangat mengganggu memang, tapi kami selalu menghargai waktu dan wawasan anda. Nagar Mojtahedi, langsung dari Vancouver. Terima kasih banyak seperti biasa, senang sekali.